kitab Fathul Mu'in tentang kenapa kok peringatan Isra dan Mi'raj itu dilakukan di bulan apa? Rajab. Yaitu tanggalnya tanggal 27 Rajab. Harinya hari apa? Hari apa? Senin, karena kebetulan kemarin dari Senin atau memang keyakinannya jenengan Senin gitu? Oh, maksudnya cerita Isra Mi'raj dulu atau Isra Mi'raj kemarin itu jadi hari Senin? Kalau kita lihat di Fathul Mu'in ya, di Babus Shalah, di sana ketika bicara tentang kapan sholat 5 waktu itu difardukan. Wa furidat lan din fardhu akhir apa sholat 5 waktu Lailatul Isra'i ing dalem malam Isra ba'da nubuwati sabadani kenabian bi asyri sinin kelawan 10 tahun wa thalathati asyhurin lan 3 ulang. Berarti Isra itu dilakukan setelah Nabi Muhammad diutus menjadi apa? Nabi. Ketika itu usia beliau 40. Sebagaimana dalam kitab Al-Barzanji, biar kita orang Muhammadiyah itu agak tahu, oh isinya berjanji itu tidak hanya mahalul qiyam, tidak hanya bicara Nur Muhammad, tapi ada juga apa? Sirah Nabawiyah. Di Al-Barzanji di sana dikatakan walamma lantat kalani kamula lengkap lahu kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam apa arbauna 40 sanatan apane tahun. Jadi tatkala usia Nabi genap 40 tahun. Ala aufakil aqwal lidawil alimiyah. Pendapat ini pendapat yang dianggap paling kuat dari orang-orang alim, maksudnya ahli apa? Sejarah. Ba'athahu Allahu ta'ala lil alamin basyiran wa nadhiran. Ba'athahu, Allah mengutusnya lil alamina untuk alam semesta basyiran wa nadhiran. Fa'ammahum bi rahmah. Ini berarti di kitab Al-Barzanji dijelaskan Nabi itu diangkat menjadi Nabi atau Muhammad itu diangkat menjadi Nabi ketika usianya apa? 40. Apa hikmah atau rahasia Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi di usia 40? Apa Pak hikmahnya? Secara umum kalau orang usianya 40 itu biasanya cara berpikirnya sudah independen, sudah dewasa, tidak kekanak-kanakan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. 40 itu usia berpikir yang cukup apa? Matang. Kemudian secara finansial atau ekonomi biasanya sudah mapan. Itu usia 40. Dan juga usia 40 biasanya orang sudah punya status sosial, baik berupa jabatan ataupun kiprah di masyarakat. Sehingga Nabi Muhammad itu ya ditetapkan sebagai Nabi di usia 40. Di usia apa? 40. Di Fathul Mu'in dikatakan ba'dan nubuwati bi asri sinina wa thalathati asyhurin. Isra itu setelah pengangkatannya Nabi atau pengangkatnya Muhammad menjadi Nabi lebih 10 tahun dan 3 bulan. Berarti usianya Nabi berapa tahun Pak? 50 tahun lebih apa? Lebih 3 bulan. Di Nabi Isra itu usianya 50 tahun lebih apa? Lebih 3 bulan.
Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ibu, bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Pendapat Fathul Mu'in ini pendapat yang cukup populer, yang secara umum diikuti oleh umat Islam di Indonesia dan juga di dunia. Sehingga umat Islam di Indonesia dan di dunia itu memperingati Isra dan Mi'raj itu tanggal 27 Rajab. Ini pendapat yang populer, meskipun banyak pendapat Isra dan Mi'raj itu tidak terjadi di bulan Rajab. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal dan juga Rabiul Tsani. Sehingga ada banyak pendapat. Pendapat. Kapan itu tahunnya setelah kenabian? Ya, secara umum dalam pandangannya Fathul Mu'in dan pandangan secara umum itu terjadi 10 tahun setelah Bid'ah, yaitu kenabian Nabi Muhammad. Tapi tidak semuanya sepakat. Ada yang mengatakan 9 tahun setelah Bid'ah, ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Termasuk harinya itu hari apa? Ada yang mengatakan Senin, ada yang mengatakan Sabtu, ada yang mengatakan Jumat. Tapi secara umum pandangan yang diterima oleh mayoritas itu tanggal 27 Rajab. Tanggal 20 Rajab. Tapi pendapat ini juga problem, Pak. Problemnya apa? Khadijah itu meninggal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ini di satu pandangan, Pak, yang menyoal tanggal 27 Rajab. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu Khadijah masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Isra-nya kok di bulan Rajab. Padahal Khadijah meninggalnya di bulan Ramadan. Itu. Padahal kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau di kitab Al-Barzanji di sana dikatakan wa matalan mati sapa Abu Thalib bin Abu Thalib fi nisfi Syawal, di pertengahan Syawal, min asyiril bi'tsah, dari tahun ke-10 kenabian. Wa talathu Khadijah ba'da 3 ayyam, setelah 3 hari diikuti oleh Khadijah. Berarti menurut Barzanji Khadijah meninggal di bulan Syawal. Meskipun tahunnya sepakat dengan Fathul Mu'in. Itu namanya sejarah. Namanya apa? Namanya sejarah, itu tidak ada kesepakatan. Biasanya yang jenengan yakini itu dianggap pendapat yang masyhur atau pendapat yang terkenal. Tapi bukan berarti itu satu-satunya pendapat. Dan sehingga untuk menetapkan tanggal 27 itu harus dipahami kematian Khadijah. Kalau dikatakan 3 hari, karena kematian Khadijah itu ada yang mengatakan 3 hari setelah kematian Abu Thalib, ada yang mengatakan 2 bulan setelah kematian Abu Thalib. Di kitab sejarah juga dikatakan Abu Thalib itu meninggal bulannya Rajab. Berarti kalau 3 hari setelah itu disusul oleh Khadijah, berarti Khadijah juga meninggal di bulan Rajab. Kalau kita bawa ke situ, pendapat yang mengatakan 27 Rajab itu betul, Pak. Tapi kalau mengikuti Al-Barzanji, wong Abu Thalib meninggalnya di pertengahan Syawal, setelah itu Khadijah. Padahal Isra itu di bulan Rajab. Bagaimana kok sudah terjadi Isra, Khadijah masih hidup? Padahal salah satu alasan atau dari beberapa alasan kenapa Nabi itu diisrakan, itu kenapa? Yaitu Nabi kehilangan 2 sosok yang menjadi
pelindung dan pendukung apa? Dakwahnya. Yang pertama Abu Thalib, sebagaimana yang dikatakan oleh Sahibul Al-Barzanji tadi. Wa mata Abu Thalibin fi nisfi Syawalin min ashiril bi'tsati wa ardumat bi mautihi Araziyah. Abu Thalib itu meninggal. Padahal Abu Thalib ini kan sosok yang membekengi dakwahnya Nabi. Dakwahnya Nabi berhasil, atau Nabi itu tidak sampai dibunuh oleh orang kafir Quraisy, itu sebab punya dagangan pusat. Tapi bukan pusatnya pusat gitu. Kalau pusatnya pusat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Al-Barzanji dikatakan wajadaba alaihi ammuhu Abu Thalibin fahabahu kullun minal qaumi wa tahammahu. Maksudnya bercerita ketika Nabi itu disuruh dakwah secara jahliyah. Disuruh apa? Dakwah secara apa? Jahliyah. Ketika Nabi disuruh dakwah secara jahliyah, secara apa? Terangan. Fasda bima tu'mar. Maka Nabi itu mulai mengkritik sesembahan orang kafir apa? Quraisy. Yang beriman kepada Nabi itu dicegah dan juga diganggu oleh orang kafir apa? Quraisy. Makanya di Al-Barzanji dikatakan wastadda 'alal muslimina al-bala'u fiha. Orang-orang muslim itu mengalami bala, cobaan. Fahajaru fi sanati khamsin ila Nafiyah an-Najashiyah. Sampai umat Islam itu terpaksa melakukan hijrah ke Najashiyah, itu mana Pak? Habasyah atau Ethiopia. Tapi Nabi selamat, tidak sampai dibunuh. Itu berkat jasa apa? Pamannya. Pamannya Nabi itu tokoh kafir Quraisy yang cukup apa? Disegani. Dan sehingga ketika Abu Thalib meninggal, itu Nabi Muhammad kehilangan apa? Sosok yang melindungi atau dekengan. Yang kedua, Abu Thalib itu meninggal sudah masuk Islam atau belum Pak? Belum. Ketika Abu Thalib itu sakaratul maut kan didatangi oleh dua tokoh besar dari kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah. Dan Nabi juga berada di situ. Dua-duanya berlomba-lomba melakukan talqin. Dan talqinnya Nabi sesuai hadis yang beliau sabdakan apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Sehingga Nabi ketika itu mengatakan kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Kalimatan uhaju bika, atau kalimatan uhaju biha laka indallah. Itu kalimat yang saya bisa berargumentasi kepada apa? Allah. Yaitu pamannya kalau mengucapkan kalimat ini berhak min ahlil jannah. Karena man qala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi dakhala al jannah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Tapi Abu Thalib itu juga enggak mau, karena Abu Jahal itu mentalkin dengan mengatakan atarghabu an millati Abdil Muthalib. Apakah engkau mau meninggalkan agama nenek moyang, yaitu agamanya Abdul Muthalib? Sehingga ia enggak sempat mengucapkan kalimat tauhid sampai meninggal. Sehingga Nabi cukup sedih ketika itu. Dan Nabi tidak menyerah, akan meminta ampunan kepada Allah untuk pamannya. Tapi ditegur oleh Allah, sehingga turun ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru
lil musyrikin, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang yang musyrik. Dan secara khusus Allah menegur Nabi juga dengan mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau gak bisa ngasih hidayah kepada orang yang engkau cintai. Siapa? Abu Thalib. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi ini persoalan hidayah itu taufik, hidayah bagaimana seseorang itu mau menerima keimanan. Itu kan hanya otoritas ya Allah. Kalau mubalik, nabi, ulama, kiai, ustaz mubalik hanya bisa ngasih hidayah itu dilalah wal irsyad, hanya bisa membimbing dan menjelaskan ini baik, ini buruk, itu saja. Sehingga kalau kita ngaji tarjih itu kan nggak bisa masalah. Dengan ngasih informasi ke jamaah malam Jumat ngaji tarjih itu nggak bisa dipaksa. Itu urusan apa? Hati kan. Orang mulai petunjuk untuk ngaji tarjih. Sehingga Nabi dengan turunnya ayat itu kan bebannya itu agak sedikit berkurang, Pak. Sebenarnya tetap apa? Sedih. Yang kedua itu kematian sosok siapa tadi? Khadijah. Ada dua pandangan tadi. Ada yang mengatakan 2 bulan setelah kematian Abu Thalib, ada yang mengatakan 3 hari. Dan di Al-Barzanji dikatakan tadi watalat Khadijatu ba'da thalathati ayyamin wa talathu lan yusulhu ing Abu Thalib sapa Khadijatu Khadijah ba'da thalathati ayyam ing dalem sakwise 3 dina wasyaddal bala'u 'alal muslimina urahu. Ini pandangan apa? Berjanji. Berarti setelah itu disusul siapa? Khadijah. Khadijah sosok istri yang berperan dalam dakwahnya Nabi. Ngasih dukungan apa Pak? Ngasih dukungan apa? Harta. Kok sing di jawabannya kok harta terus? Ngasih dukungan secara psikologi dan apa? Finansial. Secara psikologi karena Khadijah itu seseorang yang apa? Pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu menerima wahyu, Pak? Itu kan kuat kan? Pulang Nabi Muhammad bingung itu betul-betul wahyu atau enggak. Sampai Nabi bilang apa? Zammiluni, surah apa? Nyelimuti. Itu sosok istri di balik itu kan itu. Artinya Khadijah itu memberikan dukungan secara apa? Psikologis. Yang kedua secara apa? Finansial. Itu di berjanji itu menarik itu kalau kita baca, tapi sayangnya waktu kita cukup singkatnya. Yaitu ketika Nabi itu kan pernah membantu bisnisnya Khadijah ke Syam atau ke Syam, ditemani pembantunya Khadijah siapa? Maisarah. Maisarah itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa yang bilang Maisarah? Tidak semua yang diakhiri tak marbutoh itu perempuan. Hamzah laki-laki atau perempuan? Enggak, Hamzah laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu ada tamat butuhnya. Maisarah itu laki-laki. Ini Nabi temenin perempuan, nah bagaimana Pak perjalanan Nabi laki-laki ya? Perempuan. Maisarah itu laki-laki. Itu budaknya apa? Khadijah. Sampai ketemu pendeta Bukhara itu, Bahirah itu, yang dia
mencium tanda kenabian Nabi Muhammad. Setelah pulang Khadijah itu semakin yakin kalau beliau itu apa? Betul-betul apa? Seorang Nabi. Akhirnya Khadijah kepincut kepada Nabi. Jadi Nabi itu ceritanya ditembak oleh Khadijah. Laki-laki yang hebat itu perempuan yang nembak. Kalau jenengan ditembak atau nembak Pak? Nembak berulang kali gagal. Tapi Nabi itu ditembak oleh Khadijah. Akhirnya diceritakan kepada pamannya semuanya setuju, sepakat itu. Akhirnya apa? Terjadi pernikahan. Usia Nabi 25, usia Khadijah 40. Terpaut berapa? Terpaut berapa? 15 tahun. Yang lagi rame di Kick and D itu lah. Kick and D. Kick and D itu Andi. Saya sekilas nonton YouTube tapi enggak semuanya. Ada laki-laki 63 menikah dengan gadis, pokoknya terpaut 35 tahun. Itu diwawancarai yang gadisnya yang perempuan itu juga suka Pak. Awal-awal memang nggak suka, setelah dijalani kok bahagia gitu. Itu anaknya temennya. Jadi bapak yang 63 itu menikah dengan anaknya temennya. Datuk Maringgi. Nah kalau Nabi 25 dapat 40 itu kan cuma 15 Pak. Yang di Kick and D itu kan 35 itu. Tapi kan tua yang laki. Oh iya. Kalau Nabi kan tua yang perempuan. Tapi Khadijah itu meskipun 40 tahun Pak, itu banyak orang yang mengincar gitu. Ronde terus. Suaminya siapa yang dulu? Siapa? Nabas. Namanya apa? Nabas. Jadi kan dia cantik, berharta, nasabnya bagus. Meskipun janda, kan tetap apa? Tetap menarik, terhormat. Makanya pamannya Nabi ketika itu kan setuju semuanya. Meskipun terpaut 15 tahun. Nabi kok manut gampang ya? Nah ini sing nembak Ndurun itu. Nah, ketika Nabi menikah dengan Khadijah, itu berarti kan ada dua dukungan secara psikologis dan dukungan secara apa? Finansial. Makanya Nabi mengatakan tentang siapa sosok Khadijah ini ketika Aisyah itu cemburu. Aisyah itu kan istrinya Nabi yang perawan sendiri. Nabi itu istrinya enggak cukup satu Pak. Saya kasih tahu jenengan. Nabi itu apa? Istrinya enggak cukup satu atau tidak mencukupkan satu istri. Tapi yang perlu dicatat Pak, ketika Nabi nikah dengan Khadijah itu belum wayoh. Sampai Khadijah meninggal baru apa? Baru wayoh. Berarti ini jenengan mau ikut Nabi yo, istri pertama dulu. Dan nek kabel yo tiga saya. Enggak guyon-guyon. Maksudnya Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Setelah Khadijah apa? Meninggal. Dan semua anaknya Nabi yang 7 itu semuanya dari Khadijah. 40 tapi belum menopause.
Belum Pak. Meskipun sudah memasuki, tapi tidak pas 40 maksudnya. Anaknya Nabi yang 7 itu kan semuanya dari Khadijah, kecuali satu, Ibrahim. Ibrahim itu dari siapa Pak? Istrinya yang keturunan Mesir, atau siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu, Qibti itu bangsa Mesir, hadiah dari Fir'aun. Ya. Lahir anak siapa? Ibrahim, yang meninggal pada saat terjadi apa? Gerhana matahari itu. Jadi yang 6 itu dari Khadijah. Ya. Sehingga Aisyah itu pernah cemburu. Perempuan tua gitu. Ketika sudah meninggal sering disebut oleh Nabi. Padahal Aisyah ini kan satu-satunya istrinya yang perawan, yang lainnya semuanya apa? Janda. Ada 11 istri yang digauli oleh Nabi. Maksudnya nikah sampai digauli Pak. Yang lebih yang tidak digauli banyak, bisa enggak Pak? Itu bisa dicek itu. Tapi yang jelas yang sudah dinikahi plus digauli itu 11. Ketika Nabi meninggal, itu meninggalkan 9 istri. Nah, kata Nabi ketika Aisyah itu cemburu tadi, Nabi mengatakan, wa amanat bi id kafaronian nasu. Khadijah itu sosok yang percaya kepada saya ketika orang itu semuanya mendustakan atau tidak percaya kepada wa saddaqatni id kadzdzabani an-nas. Dia yang membenarkanku ketika yang lainnya apa? Tidak percaya. Terus yang paling penting ini Pak, wa wasa'atni bimaliha id haramani an-nas. Khadijah itu yang ngasih hartanya ketika yang lain tidak mau menyupport dakwahnya apa? Nabi. Yang paling penting untuk dicatat Pak, dakwahnya Nabi berhasil itu juga nggak lepas dari apa? Finansial. Sumbernya dari Khadijah. Sehingga dakwah sekarang itu finansial tetap apa? Penting, tapi bukan satunya. Tapi dakwahnya Nabi juga nggak lepas dari apa? Finansial. Nah, kembali ke pembahasan kita. Dari sini, tahun ini disebut Amul Huzni. Tahun apa? Kesedihan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala penting untuk mentasbih. Mentasbih itu menghibur Nabi dengan atau healing Pak. Tapi sebenarnya gini, Isra dan Mi'raj itu kan perjalanan apa Pak? Perjalanan refreshing atau perjalanan apa? Religi ya? Wisata religi atau sekedar wisata religi? Enggak cukup juga. Yang jelas tidak hanya wisata religius atau wisata religi atau perjalanan spiritual, tapi juga perjalanan intelektual untuk membuktikan kebenaran apa? Kenabian Nabi Muhammad. Di antaranya, karena Nabi Muhammad itu sering didatangi oleh orang Yahudi. Hei Muhammad, kalau kamu seorang Rasul, pintunya Baitul Maqdis itu di mana saja? Dan Nabi nggak pernah kesana, kan bingung Pak. Ketika Nabi nggak bisa jawab kan, diguyoni kok, Nabi kok gak roh pintu Baitul Maqdis. Ngono kok apa yang ganti apa Pak? Kiblatnya orang Yahudi. Karena kan nabi-nabi sebelumnya itu kan dari Bani Israel.
Semuanya kiblatnya apa? Baitul Maqdis. Karena rata-rata mereka adalah keturunan Yakub. Nabi Muhammad ini dari keturunan Ismail sendiri. Atau kan Ibrahim punya 2 anak, yaitu Ismail sama Ishak. Dan Mbok Nom ada Mbok Wek. Mbok Nomnya itu siapa? Hajar. Lahir Mbok Weknya siapa? Saroh. Lahir Ismail. Itu kalau bahasa Ibrani itu nyebutnya Yismail. Yisma itu sama dengan Yasma, karena mirip bahasa ini. Artinya apa? Mendengar. Itu Tuhan. Jadi Allah atau Tuhan mendengar. Mendengar apanya? Mendengar doa Nabi Ibrahim yang sejak dulu ingin punya anak. Mboknya sudah menopause sehingga enggak bisa memberikan keturunan. Akhirnya wayoh punya anak. Punya anak betulan. Makanya dinamakan apa? Yismail atau Ismail. Saroh Mbok dulu nggak bisa punya anak, itu sampai Ibrahim nikah dengan Mbok Nom, yaitu Hajar. Ternyata keajaiban Allah, itu punya anak. Akhirnya anaknya dinamakan Yishak atau Ishak. Yishak itu artinya apa? Artinya sama dengan dia ketawa. Kenapa kok ketawa? Ya karena senang. Dalam pandangan dunia kedokteran ini menopause nggak mungkin punya anak, kok punya anak. Ini kan ketawa, dikasih apa? Dikasih nikmat yang berupa apa? Anak. Ishak ini punya anak siapa? Yakub itu yang disebut Israil. Isra itu artinya abdul, hamba, il itu Tuhan. Maksudnya Abdullah, yaitu umat kesayangan Allah. Punya anak 12. Punya anak berapa? 12. Yang paling terkenal Yusuf, ada Bunyamin, dan seterusnya. Dan 12 anaknya Yakub ini yang disebut Bani Israel. Semuanya nabi itu dari Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad dari apa? Keturunan Ismail. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, Ibu terus Bapak dan saudara sekalian dimuliakan Allah. Nah, sehingga Nabi Muhammad dari keturunan Ismail kan harus tahu, kalau dia seorang nabi harus tahu tentang Baitul Maqdis. Sehingga Allah penting untuk melakukan apa? Isra. Sehingga Nabi Muhammad diisrakan. Subhanalladzi asra. Asra itu memperjalankan di malam hari. Sehingga Isra itu artinya perjalanan malam. Dari kata sara yasiru silsilan, kana yakunu konangan. Mergo silsilan konangan. Jadi dicekel hansip go KUA kan. Sara yasiru sairan kana yakunu kaunan. Kalau asra itu memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Subhana. Kalau ada subhana berarti perjalanan ini cukup apa? Dahsyat itu. Sehingga perjalanan Isra itu sangat apa? Dahsyat. Ya nanti perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina itu kalau perjalanan normal 40 hari. Ditempuh oleh Nabi itu berapa jam, Pak? Enak suami itu 4 jam. Terus jenengan jam apa, Pak? Ada yang jam 4 jam. Apa, Pak?
sepertiga malam. Jenengan jawabannya. Ini menarik Pak, pernah ditanyakan oleh Mubarak dari Kepoh Baru. Pertanyaan ini diajukan ke majelis tarjih. Dia menggunakan pendekatan perhitungan kecepatan cahaya. Dengan Nabi itu Isra naik buraq. Buraq itu kan kakinya berapa Pak? 4. Dia kalau naik itu apa Pak? Kakinya itu bisa panjang. Kalau turun itu kaki depannya atau tangannya itu bisa apa? Panjang. Dan kecepatannya itu kakinya itu bisa melompat sejauh apa Pak? Pandangannya itu sampai kemana itulah kakinya apa? Bisa meloncat. Sehingga sangat cepat. Sangat apa? Cepat, saking cepatnya itu telinganya itu selalu bergerak. Dan buraq itu jantan atau betina? Wedok atau lanang? Bebu, wedok ya rok. Bewarok. Buraq itu ya enggak jantan, enggak betina. Dia enggak punya apa? Enggak punya gender, enggak punya kelamin. Nah, kenapa kok disebut buraq? Itu dari kata barqun. Yakadul barqu yahtafu apa? Absarakum. Barqun itu apa? Petir, kilat. Itu kan cepat toh. Nah, menggambarkan di situ ada kecepatan cahaya, sehingga dihitung. Saya lupa itu kecepatannya berapa. Nanti jangan bisa googling ya. Itu dipublish di SM Suara Muhammadiyah tahun 2021 Pak, baru saja. Dia menyimpulkan Isra dan Mi'raj terjadi jam 9 sampai jam 9 malam sampai 4 pagi, 4 subuh atau 4 pagi. Tapi Nabi itu hanya sampai ke planet Pluto. Sampai ke planet Pluto, masih di apa? Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tidak di planet, tidak di galaksi Andromeda. Andromeda itu kan yang dekatnya bumi, yang mau mencaplok bumi itu loh. Itu dimensinya masih ada dimensi ruang dan waktu. Dia menyimpulkan hanya sampai ke planet apa? Pluto. Ya zaman majelis tarjih ya. Jadi Isra Mi'raj itu tidak dihubungkan dengan jam, sehingga 4 jam atau 3 jam. Itu jawaban majelis tarjih. Tapi sebenarnya jam itu meskipun di zaman Nabi itu belum kayak sekarang, tapi waktu itu sudah bisa dikalkulasi. Sehingga di kitab-kitab itu ada yang mengatakan 4 jam, jawabannya itu. Ada yang mengatakan apa? 3 jam. Ada yang mengatakan Khadijah itu belum beralih posisi ketika tidur, itu Nabi sudah datang. Nek jenengan tidur itu kan saya miring nengen nek kesalahan miring foto. Khadijah itu belum digeser posisi tidurnya, itu Nabi sudah datang. Pendapat yang menunjukkan paling cepatnya Isra dan Mi'raj itu digambarkan Nabi itu sudah kembali ke tempat tidur. Tempat tidurnya itu belum dingin, maksudnya masih hangat, saking apa? Cepatnya. Terlepas dari itu Pak, kita nggak bisa memastikan. Tapi di ayat itu dikatakan asra kemudian lailan. Asra itu kan perjalanan malam kan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lail itu bengi, asra itu memperjalankan di waktu bengi. Lailan itu ma'rifah dan nakirah.
nakirah karena dia pakai tanwin, nggak ada alif lam, nggak ada alif atau lam ta'rif, sehingga menunjukkan waktunya cukup apa? Singkat dan cepat tadi. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Sehingga di sini apa tadi? Nabi diundang oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan naik buruk. Itu buruknya dari siapa? Dari malaikat Jibril. Ini menunjukkan itu sempat contoh kayak raja. Ini ada tamu itu difasilitasi. Allah mengundang Nabi, maka dikasih apa? Kendaraan, ya apa? Buruk dijemput. Apa? Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini yang disebut apa? Isra. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7, ini yang disebut Mi'raj. Sehingga Isra itu bahasa Al-Quran, Mi'raj itu bahasa apa? Bahasa hadis. Nah, dari sini melahirkan hukum yang berbeda. Kalau orang tidak meyakini Isra, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya kafir, karena ini apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, Subhanalladzi asra. Tapi kalau orang mengingkari Mi'raj, hukumnya kafir atau enggak? Tidak. Dia hanya dihukumi fasik. Kalau fasik kan tidak sampai kafir. Kenapa? Karena Mi'raj itu bahasa hadis. Di hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Muslim, di riwayat Imam Bukhari juga ada. Dari Masjidil Aqsa Nabi naik ke langit yang ke-7. Naik ke langit yang ke-7. Di sana ketemu berapa nabi, Pak? 8, bukan 7. Nanti di langit yang kedua ada 2 sosok apa? Nabi. Nah, saya bacakan di berjanji ya. Wa urija bihi ila samawati fara'a Adam fil ula. Nabi itu dimi'rajkan ke langit-langit, maksudnya langit ke-7. Fara'a mangko ningali sapa Nabi Adam ing Nabi Adam fil ula ing dalam langit yang pertama. Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapaknya manusia. Nabi Muhammad ketemu di langit yang pertama. Di langit yang kedua ketemu siapa? Wa ra'a fi tsaniyati Isa ibnu Maryam. Wa ra'a lan ningali sapa Nabi fi tsaniyati ing dalem langit sing nomor 2 Isa ing Isa ibn Maryam, anake Maryam atau putrane Maryam, al-Batul. Batul itu apa? Sing perawan. Dengan Maryam itu kan julukannya Al-Batul atau Al-Adra, karena perawan punya apa? Anak. Al-Baroh, kenapa kok Al-Baroh? Karena dia bukan melakukan perzinaan. Di Al-Quran walam aku apa? Baria. Saya bukan pelacur. Bukan pelacur. Beda dengan tuduhan orang Yahudi di Talmud, Pak. Talmud itu tahu nggak jenis Talmud? Orang Yahudi itu punya Taurat, punya apa? Talmud. Taurat itu kayak Quran, ada 5 kitab itu, Pak. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamah, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Itu yang disebut 5 buku Musa atau Taurat, 5 kitab Musa. Itu kayak Al-Quran, tapi juga punya hadis. Hadis itu disebut Talmud.
Kalau hadis itu kan menafsirkan Quran, berarti Talmud menafsirkan Taurat. Tapi ada dua versi Talmud, Pak. Talmud Yerusalem sama Talmud Babilonia. Di Talmud itu di sana dijelaskan Maryam itu melakukan perzinahan dengan seorang prajurit Romawi namanya Pantera, bukan Pantera. Namanya apa? Pantera. Sehingga Isa itu bukan lahir sebab mukjizat, tapi sebab apa? Perzinahan. Tapi pernyataan ini ditolak oleh Kristen, ditolak oleh Islam. Al-Quran bilang Maryam ketika didatangi malaikat Jibril atau Roh Kudus itu apa? Bilang walam aku apa? Bagiya. Saya bukan wanita pelacur. Makanya di sini dikatakan al-barah yang baik, at-taqiyah yang bertakwa. Makanya kan malaikat Jibril apa? Suruh menyingkirkan itu, menunjukkan kalau Maryam itu betul-betul wanita yang bertakwa. Anna yakunu li gulam, bagaimana saya punya anak, walam yamsasni bashar, saya enggak pernah disentuh oleh laki-laki. Nah, itu. Terus sekarang wa bna khalatihi, dan anak bibinya Yahya, yaitu Yahya. Ini menarik Pak. Yahya itu kan ibn Zakaria. Zakaria itu punya istri namanya siapa Pak? Namanya siapa? Namanya Elisabeth. Namanya siapa? Elisabeth. Elisabeth itu juga mandul Pak. Mandul. Jadi sejarah kemandulan itu yang mempelopori Nabi siapa Pak? Nabi Ibrahim. Mandul, istrinya mandul, tua, tapi ternyata berhasil punya anak. Nah, Zakaria punya istri namanya Elisabeth. Nah, Elisabeth ini juga perawan, orang sudah mandul tua, ingin punya anak juga. Akhirnya dengan berdoa macam-macam lah itu, dia punya anak. Maka lahir siapa? Yahya. Elisabeth itu tadi kan, Yahya itu anak bibinya Nabi Isa. Yahya ini dalam Bible itu disebut Imam Yohanes yang membaptis Yesus Kristus di sungai apa? Jordan. Nah, di langit yang kedua Nabi Muhammad ketemu sosok Isa ibn Maryam dan Yahya ibn Zakaria. Wa ra'a fi thalithati Yusufa bi suratihi al-jamaliyah. Wa ra'a lan ningali sapa Nabi fi thalithati ing langit kaping 3 Yusufa ing Nabi Yusuf bi surati kelawan rupane Yusuf al-jamaliyah sing ganteng. Nabi yang terkenal dengan apa? Kentampanannya. Terus wa Rabi'ati Idris, di langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Ini kalau di barat disebut Hermes. Disebut apa? Hermes. Hermes itu lahir ilmu namanya hermeneutika, ilmu cara menginterpretasi atau menafsirkan. Karena Idris itu dari kata darosa yang terusut dirosaku, Nabi yang pertama kali menulis. Berarti kalau jenengan ditanya siapa peletak peradaban literasi, jawabannya Idris. Ini penting loh, kita karena jarang mengkaji gini-gini kan, seolah-olah nggak punya akal sejarah. Ada Nabi siapa? Idris. Wa fil khamisati Harun, di langit yang kelima ketemu Harun al-muhabbab, yang dicintai, fil ummah al-israiliyah, bagi umat Israel, karena Harun itu keturunan Lawi. Bagi orang Yahudi dan Kristen disebut Imam Harun. Kenapa Imam Harun?
Karena semua rabe pendeta itu dari keturunan Harun. Sehingga di Taurat ada Sifrul Lawiyin, yaitu kitab yang bercerita tentang pemuka-pemuka agama Bani Israel. Keturunan siapa? Harun. Wa fi sadisati Musa alladzi kallamallahu ta'ala wa najah. Di langit yang ke-6 ketemu Musa yang dia disebut apa? Kalimullah. Satu-satunya nabi yang pernah bicara kepada Allah secara apa? Langsung. Makanya disebut apa? Kalimullah. Kalau Khalilullah siapa? Ibrahim. Kalau Habibullah Nabi Muhammad. Habib dengan Khalil itu lebih cintanya, dekatnya lebih dekat mana, Pak? Lebih dekat Khalil. Loh, Nabi Muhammad kok cuma Habib, berarti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Allah daripada Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad juga di samping Habibullah juga Khalilullah. Apakah Nabi Muhammad tidak bicara kepada Allah? Bicara atau enggak? Di mana? Di Mi'raj. Sehingga Nabi Muhammad tidak, yang disebut kalimullah tidak hanya Nabi Musa, Nabi Muhammad juga kalimullah. Sebenarnya kan gitu, menunjukkan kalau Nabi kita itu paling sempurna dibanding nabi-nabi yang lain. Wa fi sati Ibrahim, di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya. Yahudi, Kristen, Islam semuanya merujuk pada sosok Ibrahim. Sampai syariat kita banyak yang meneruskan syariat Ibrahim. Apa Pak? Khitan, haji, korban. Sampai jenengan tiap sholat baca doa apa? Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ali Ibrahim itu siapa? Iya, siapa? Oh, Ismail itu Ali Muhammad. Ibrahim itu tadi Ishak, Yakub dan seterusnya. Menunjukkan itu penting sosok Ibrahim itu. Nah, dari sini kita simpulkan Nabi ketika Mi'raj ketemu berapa nabi Pak ketika? Langitnya 7. Nabinya berapa? 8. Lah kok 8? Berarti ada satu langit ditempati 2 nabi. Langit keberapa Pak? Nih jenengan iso jawab berarti ruwet. Langit yang kedua ada nabi siapa? Yahya dan Isa. Jenengan tak takoki. Kene apa kok langit yang kedua itu 2 nabi? Padahal langit yang lainnya itu cukup 1 nabi kan. Langit itu kan ada 7. Setiap langit ada 1 nabi. Nabi Muhammad ketemu semuanya, kecuali langit yang kedua ada 2 sosok nabi, yaitu Isa ibn Maryam dan Yahya ibn Zakaria. Kenapa kok 2 nabi? Kenapa? Izin kawan, mau seriane wani kok. Jawabannya Nabi Isa di akhir zaman akan apa? Turun ke bumi. Nanti ketika Nabi Isa turun ke bumi, langitnya lah kosong Pak. Kalau hanya 1 nabi. Sehingga ketika Nabi Isa itu turun ke bumi, langit kedua masih dihuni Nabi Yahya sekali. Terus sekarang pertanyaannya, langit yang ketujuh, langit yang ketujuh sekarang ilmu pengetahuan itu belum bisa menyingkap Pak. Betul nggak ada langit yang 7? Tapi keterangan Quran, keterangan hadis semacam itu. Yang kedua, Mi'raj itu di mana? Masih di galaksi Bima Sakti
pusatnya tata surya memiliki 9 planet. Tapi yang Pluto itu sekarang katanya disoal, Pak. Iya atau enggak? Hah? Berarti kan hilang satu. Atau misalnya di Andromeda. Andromeda itu yang dekat dengan dengan planet bumi, Pak. Sehingga ada yang menyimpulkan nanti kalau galaksi Andromeda ini mencaplok bumi, Pak, terjadi kiamat. Karena sifatnya itu galak, nyaplok. Itu di galaksi yang lain gitu, Andromeda. Dan galaksi itu ada yang apa, Pak, namanya? Kalau galaksi itu kan 4 itu ruang dan waktu. Dalam penelitian ada sampai 9. Sehingga ada nggak cuma 4 dimensi tapi 5 dimensi sampai 9. Atau Mi'raj itu di alam Jabarut. Alam Jabarut itu alam metafisik. Kita nggak bisa mengetahui. Itu hanya ada di dalam kekuasaan Allah. Nah, Mi'raj itu di mana? Di mana, Pak? Atau kayak tadi pertanyaan dari Mubalek Tokoh Baru di planet Pluto. Terlepas dari itu, kalau kita lihat di fatwa tarjih tidak bisa meyakinkan. Tapi semuanya boleh ditelusuri. Tapi kesimpulannya tentu spekulatif. Karena ini kan nggak bisa dipastikan, Pak. Tapi boleh, karena kita harus mendekati peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai perjalanan apa, Pak? Antariksa, memicu perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Itu yang. Terus sekarang pertanyaannya, kalau Nabi ketemu nabi-nabi yang dahulu yang 8, Pak, kira-kira dua-duanya itu jasad dan roh atau enggak? Nabi dengan jasad dan roh, para nabi juga jasad dan roh. Atau nabi secara roh, para nabi juga secara roh. Atau nabi secara jasad dan roh, para anbiya itu dengan roh saja. Yang mana, Pak? Roh ketemu roh. Tapi jawabannya jenengan itu nanti bertentangan dengan tadi subhanalladzi asra bi abdi. Nabi Muhammad itu disebut abdun. Al-Quran tidak mengatakan subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak. Atau subhanalladzi asra bin nabi atau bi rasul, tidak. Tapi apa? Bi abdi. Abdun itu ada 2 komponen, ada jasad, ada roh. Sehingga Isra dan Mi'raj itu dengan jasad dan roh. Makanya di berjanji dikatakan tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi. Kemudian Nabi itu diisrakan dengan roh dan jasadnya. Tidur atau jaga? Maksudnya melek atau turu, Pak? Nah, yaqadatan itu apa? Dalam keadaan jaga atau melek. Tapi kata Aisyah itu tidak dengan jasad dan roh, tapi hanya roh saja. Tapi Aisyah tidak mengatakan Nabi itu tidur. Dan bedanya apa? Kalau jenengan tidur itu kan mimpi. Mimpi apa? Makan sate. Kemudian apa, Pak? Jalan-jalan di Eropa. Kan gitu. Ketika bangun tetap makan sate atau enggak? Atau pahit lambene, ngiler saking. Berarti fakta atau enggak? Tidak. Sehingga kalau kita simpulkan Nabi Mi'raj atau Isra dan Mi'raj itu secara roh, kemudian tidur, maksudnya bukan macam itu. Maksud Aisyah itu bukan dengan jasadnya tapi tidak mimpi. Kalau mimpi itu bukan fakta. Maksudnya Nabi ruhnya melayang
Rogo semua ya. Tapi ini fakta. Nggak kayak arunya jenengan kemana-mana ketika mimpi, tapi ketika bangun apa Pak? Nggak fakta itu kan? Nggak fakta tuh ya. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan Isra dan Mi'raj itu dengan roh, itu tetap fakta. Tapi tidak sama dengan mimpi. Nah, terus sekarang tadi, ketika Nabi Muhammad ketemu para nabi itu dengan jasad roh, atau dua-duanya roh dan jasad. Terlepas dari itu ya, kita juga tidak bisa memastikan. Tapi kalau di fatwa tarjih disimpulkan itu Nabi Muhammad jasad dan ruh, para nabi hanya ruh saja. Itu kemungkinannya ke situ. Kenapa? Karena para nabi sudah meninggal. Mereka baru akan dibangkitkan, namanya Yaumul Ba'thi. Itu kan jasad ketemu ruh. Kapan itu? Di hari kiamat. Meskipun bisa dibantah, nabi kan gak mati di alam kubur, ya terserah itu dan itu. Yang jelas itu kita tidak bisa memastikan. Terus sekarang habis langit yang ke-6 itu ke-7 itu naik ke Sidratul Muntaha ila an sami'a sharifal aqlami bil umur al maqdiyah. Sidratul Muntaha, sidrah itu pohon, muntaha itu yang paling pol-polan. Digambarkan daunnya saja itu keaganil filah, kayak besarnya apa Pak? Telinga gajah. Tapi jangan nggak usah bayangin ya. Sidratul apa? Muntaha. Terus ila maqamil mukafahah. Nabi naik ke atas Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah. Di situ Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya atau dengan matanya Pak? Ini khilaf. Tapi kalau di Aqidatul Awam ya dengan matanya. Tapi kata Aisyah, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzdzaba. Siapa yang mengaku Nabi Muhammad itu melihat Tuhannya, maka sungguh ia telah apa? Berdusta. Terlepas dari itu, yang jelas Nabi Muhammad dan kita semuanya bisa melihat Allah di hari kiamat. Tapi itu hanya orang-orang yang beriman. Tapi kalau Nabi Muhammad apakah melihat Allah secara hati atau dengan kasat mata? Di peristiwa Mi'raj itu ada perbedaan di kalangan para ulama. Terus yang terakhir sebelum kita tutup, wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina sholatan. Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat khamsina sholatan, 50 sholat. 50 sholat. Tapi ketika ketemu Nabi Musa di langit keberapa? Keberapa Pak? Ke-6. Nabi Musa bilang, irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika atau la yutiquna dzalika. Suruh kembali kepada Allah karena umatnya enggak mungkin bisa melakukan sholat 50. Nabi Muhammad murojaah itu minta keringanan, takfif, dikurangi setengah. Ketemu Nabi Musa, tetap Nabi Musa ngasih saran suruh kembali. Akhirnya sampai 3 kali itulah. Kemudian Nabi bilang apa? Istahyaitu Rabbi. Saya tak malu kepada Allah. Terus thumman hada sahabul fadli farudat ila khamsin amaliyah. Terus Allah bilang apa? Dikasih sholat 5 waktu. Tapi hiya khamsun wahya khamsun. 5 sholat tapi pahalanya sama dengan 50 sholat. Makanya di Al-Barjani dikatakan wala lan iku kedue sholat 5 waktu mau
ajrul khamsin utawi ganjarane salat 50 waktu. Kok bisa, Pak? Ngitungnya piye ngitungnya? Salate 5 waktu kok dihitung 50 piye, Pak? Nah itu rumus menghitung menghitung pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Sehingga Nabi merumuskan siapa yang puasa Ramadan dengan Syawal itu 1 tahun, rumus itu tidak muncul ketika itu. Maksudnya ketika Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan kewajiban sholat, itu sudah muncul apa? Rumus man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Karena sholat 5 waktu hiya khamsun wa hiya khamsun. 5 tapi nilainya 50. Karena tiap 5 kali 10. Mungkin itu saja kajian kita. Jembiro ya. Ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada ya? Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.